Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di channel Lonceng Keabadian. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel kami lagi. Alhamdulillah ya. Malam ini malam yang spesial, di mana kali ini saya akan menceritakan kisah di mana siluman buaya menginginkan jabang bayi. Oke. Sebelum itu, siap-siap kepada teman-teman, karena apa? Mungkin ini istilahnya dimana hal bersejarah lah istilahnya ya, menurut saya pribadi, karena ini kisah nyata saya pribadi hingga terlahirlah sekarang, duduk sekarang juga. Jangan lupa pakai headset bila mana supaya jelas. Oke teman-teman. Terus bila malam, di saat malam mendengarkan, jangan lupa tutup pintu kalian, rumah, jendela, jangan lupa tutup hordengnya. Oke. Karena apa? Kita kan nggak tahu ya, mereka itu kadang suka melihat ataupun menonton tanpa sepengetahuan kita, itu mendengarkan di balik itu. Jadi bila mana ada yang mengetok pintu di saat malam, apalagi sedang mendengarkan cerita ini, harap hiraukan, ataupun bila mana itu manusia, kalian intip dulu, oke? Takutnya hal goib. Oke, kita lanjut cerita, dimulai dari sekarang. Mode supranatural aktif. Oke. Sebenarnya sih ini berat menurut saya, karena saya menceritakan ini karena ibu saya di saat ibu saya mengandung saya waktu itu. Sebenarnya sih ini berat juga. Cuman berhubung hati saya ingin menceritakan tentang tema yang sekarang, makanya saya memberanikan diri untuk mengangkat tema sekarang, yaitu yang tadi ya, yang siluman air menginginkan jabang bayi. Itu saya pribadi. Pada waktu itu, sewaktu ibu saya mengandung di bulan ke-7 maju ke-8, itu antara tua sama muda berarti ya, kalau usia kandungan mengandung saya istilahnya waktu itu. Pada siang hari sebelum kejadian, kita undur waktu sebelum kejadian, pada zuhur, bapak saya tuh istilahnya ada rencana buat mancing di bendungan. Ini posisinya di Banjar teman-teman, Banjar Patroman gitu ya, bukan di Bandung. Dan bapak saya mengajak temennya supaya ikut memancing di bendungan besar lah ya, gede banget. Terus izinlah bapak saya tuh ke ibu saya waktu itu, "Mah, bapak mau mancing." "Kemana?" "Itu ke bendungan, nanti sama teman gitu."
Terus ibu saya jawab, oh iya, yang penting hati-hati, jangan lupa pulang, gitu kata ibu saya. Oh iya, ntar juga sebelum ini juga bakalan pulang katanya. Oke, pas waktu azar, bapak saya tuh berangkat sama temennya, berangkat ke bendungan yang dimaksud tadi. Ibu saya waktu itu melakukan pekerjaan seperti selakinya rumah tangga ya, waktu itu pekerjaan rumah tangga, melakukan ini, melakukan itu. Cuman ibu saya itu udah mendapat firasat buruk dalam hatinya itu, atau apa, belum pecah lah istilah terpecahkan, cuman ada yang mengganjal dalam dirinya itu firasat buruk. Nah, sesudah itu ibu saya itu ngobrol sama nenek almarhum saya, sama iya kalau nggak salah waktu itu beliau menanyakan, itu si Aang belum pulang ya? Belum mah, gitu kan? Belum. Ini udah mau menjelang sore katanya. Mama khawatir. Iya, nanti disusul. Jangan kesorean banget ataupun mau menjelang maghrib. Sekarang kan lagi ngandung, bahaya kata nenek tuh. Oh iya mah. Ibu saya tuh nunggu, saking bosennya, waktu itu bosen, berangkatlah ibu saya sendiri karena ada urusan juga, menjemput bapak saya waktu itu ke bendungan. Kebetulan rumah itu waktu itu di belakangnya kayak bendungan ya, bendungan tumpukan tanah besar, terus bendungan lah, bukan bendungan, apa sih namanya, tanggul, kalau bahasa Sundanya itu tanggul ya, buat menahan air. Nah, di belakangnya itu, belakang rumah saya itu waktu itu tuh sebelum ini air sungai besar, cuman nggak terlalu besar juga kan, besar lah lumayan, cuman nggak besar banget. Nah, ibu saya tuh menyusuri jalan tanggul tersebut. Posisinya itu yang saya lihat ya, terus yang saya dengar, si tumbuhan-tumbuhannya itu masih rame lah istilahnya, masih lebat, kayak pohon bambu, pohon jati, pohon abiso, ya kayak selayaknya ya kayak gitulah pokoknya, pohon semak-semak belum juga kan, pasti banyak. Ibu saya menyusuri tanggul tersebut. Sebelum sampai ke bendungan yang dituju, ibu saya tuh melihat di dekat air ada orang mancing. Ada banyak, istilah satu, cuman nggak berhimpitan kayak gini loh teman-teman, nggak 1, 2, 3, 4, cuman gitu tuh sepanjang jalan kayak gitu, dia tuh ngusep mancing kayak gini aja tuh. Tapi posisinya itu si manusia jadian itu posisinya kayak gini, cuman kayak nunduk, dia kayak gini. Ibu saya kan heran, itu orang kok sama bajunya, baju hijau ya, hijau, celana hijau, terus pakai topi juga. Saya juga lihat pakai topi.
dua, tiga, empat. Kok sama gitu posisinya? Posisinya itu orangnya tuh posisinya sama gitu. Ibu saya nggak heroin, nggak taunya kan ya, kalau sekarang mungkin beliau sadar bahwa mereka itu bukan manusia seutuhnya gitu kan. Ibu saya itu lagi kandung teman-teman, pas posisi kandungan besar. Ibu saya tuh lupa gak bawa, istilahnya kalau zaman dulu tuh kayak apa, kan lo suka hamil nih, orang tua dulu kan suka nyempilin bawang putih sama apa kayak OLED, terus benda-benda tajam suka digantungin di kutang ataupun bagian sini. Nah ibu saya tuh lupa gitu. Ibu saya heroin ya, apa yang orang jadi-jadian itu heroin aja. Nah, pas ibu saya mundar-mandir di ini apa, di bendungan, seharusnya ibu saya tuh kan lihat bapak saya yang lagi mancing. Cuman ibu saya nggak lihat, gitu. Gak tahu kayak apa namanya, mungkin disirap kali ya, sirap kalau zaman sekarang. Jadi nggak lihat aja, istilahnya kayak gitu. Seharusnya kan ada, soalnya posisinya kan udah dikasih tahu bahwa di bendungan tersebut. Nah lanjut cerita, karena ibu saya gak menemukan bapak saya, ibu saya pulang gitu, pulang. Nah di jalan pulang yang dilalui ketemu lagi sama orang yang tadi, yang apa, yang baju hijau, celana hijau, yang lagi mancing pas di himpiran air. Ini air, nah ini apa, pijakan buat tanah tadi sininya ya teman-teman. Dia lagi mancing sambil nunduk, ibu saya di atas, di sini atas. Ibu saya nanya ke apa, ke orang tersebut, Pak punten itu ningali salaki abi tuh gitu kan, lihat suami saya nggak, ditanya kayak gitu. Dia nggak gini apa, nggak nengok, cuman gini gede kayak gitu. Terus ibu saya nggak pikir panjang, oh ya udah makasih kayak gitu. Terus lanjut ke berikutnya, ke orang yang jadi-jadian satunya lagi. Dia diem malah pas ditanya, Pak punten boleh tanya lihat suami saya nggak, kasih tahu ciri-cirinya sama namanya. Dia diem nggak jawab malahan. Yang tadi mah masih mending gini-gini, yang ini enggak. Nah terus yang ketiga, ibu saya nanya pertanyaan yang sama. Nah terus dia nengok ke arah ibu saya, beneran guys, nengok ke arah ibu saya kayak gini. Ini ibu saya nih ya, ini contoh, ini ibu saya sebelah sini, dia di belakang kayak gini. Nah kayak gini, ngeliatin terus kayak gitu. Ibu saya kan heran, ini orang kenapa. Nah terus dia tersenyum teman-teman, tersenyum. Si siluman tersebut tersenyum ke ibu saya. Ibu saya mungkin waktu itu nggak berpikir negatif, bahwa yang di kandungan tersebut nggak sadar. Ibu saya tuh nggak sadar. Konyol kalau menurut saya teman-teman, konyol. Ini mau menjelang maghrib, apalagi lagi kandungan, terus jalan di tanggul apa sungai kayak gitu. Gue udah tahu angker, ngapain juga kayak gitu kan konyol gitu. Itu posisi saya lagi di dalam teman-teman, lagi ngandung, lagi ngandung saya. Si siluman tersebut tersenyum kan yang tadi ke ibu saya. Terus ibu saya malah apa namanya,
heroin. Aneh, kok orang ini apa namanya senyum-senyum sendiri, mending aja pulang aja kayak gitu. Nah teman-teman, pas di sesudah pertemuan yang tadi, yang senyum tadi, orang tadi, ibu saya itu udah merasa nggak enak, berat, jalan berat, pundak ibu saya berat gitu, pundaknya, terus badan tuh berat katanya. Ibu saya membacakan doa surat-surat pendek, terus ayat kursi juga, terus yang lainnya tentunya ya, membacakan doa eling eling eling. Cuman ibu saya tuh dengar ada yang ngobrol, eling eling teh, eling teh, eling teh, ada yang ngobrol katanya kayak gitu, eling eling eling. Perjalanan itu panjang teman-teman, tidak dekat dengan rumah, jadi lumayan lah. Jadi saya bayangin juga ibu saya istilahnya berjuang ya, dia istilahnya kalau bahasa sekarang ketempelan dari belakang sama siluman tersebut. Jadi, istilahnya mau nyurup ke raga ibu saya. Sesudah itu sambil membacakan ayat-ayat tersebut, antara sadar dan tidak sadar, ibu saya melihat penampakan di sebelah kanan, sebelah kiri, penampakan beberapa jin yang berupa, ada yang berupa manusia, ada yang berupa manusia ya, berupa siluman buaya, terus ada ya siluman kayak ular, terus belum pocong kayak gitu, kuntilanak, anak kecil, terus yang tinggi juga ada, yang berbulu. Mereka istilahnya di dua samping, 1, 2, 3, 4, ngejajar terus sampai ke halaman belakang rumah saya. Ibu saya membacakan doa-doa tersebut, bahwa kata ibu saya kayak gini, saya harus selamat sampai rumah bagaimanapun caranya karena saya lagi ngandung, itu katanya. Alhamdulillah pertolongan Gusti Allah, alhamdulillah banget, ibu saya tidak lama kemudian sampai di halaman rumah belakang. Penampakan tuh masih ada teman-teman, yang menyerupai yang tadi saya sebutkan, yang buaya apalagi teman-teman. Jadi kepala buaya tuh kayak semestinya buaya, jadi muka tuh kayak gini, matanya kayak gini, terus ke bawahnya manusia, cuman ada ekor gitu, ada ekornya, ininya telapaknya manusia sama kakinya. Cuman bagian jari yang saya di flashback masa lalunya, saya juga lihat istilahnya kakinya itu kayak kaki buaya, reptil kayak gitu. Belum siluman ular, ke atas manusia, ke bawah ular kayak gitu. Kayak pocong yang warna-warna putih. Kalau hitam sih saya ada, cuman gak banyak. Kalau saya flashback masa lalunya ada, cuman gak banyak warna hitam, warna putih. Mereka itu yang saya lihat juga kayak gini, dia menatap ibu saya, semuanya jin siluman menatap ibu saya, tidak ada yang tidak menatap ya. Itu bagaimana ngerinya ya. Saya juga yang istilahnya kayak gini ngeri, apalagi ini perempuan lagi mengandung
Wah, kalau saya mengetahui hal itu ya mungkin beda lagi cerita mungkin ya. Kuntilanak, terus genderuwo, buto ijo ada juga, beserta apa siluman air yang lainnya. Banyak kan siluman air ya teman-teman. Ada yang cewek yang setengah kepala, terus bawahnya gak tahu apa. Di siluman itu rupa-rupa jenisnya teman-teman. Nah, itu sudah sampai rumah halaman belakang, sambil gemeter, kaki ibu saya tuh gemeter sama tangan dan berteriak, "Mah, mah," kayak gitu. "Mah, mah." Keluarga pun panik yang dari dalam. Tus teteh. Panik sambil lari ke halaman belakang. Ibu saya itu udah mulai nggak sadarkan diri, teman-teman. Udah mau kayak gini, kayak mau pingsan. Galak tuh, saya juga merinding teman-teman menceritakan apa kejadian ini, karena mereka yang di daerah sana, jin, siluman, mendengarkan apa yang saya ceritakan sekarang, dan saya melihat mereka juga menatap saya kayak gitu. Tapi saya juga udah minta izin sebelumnya ke pihak yang bersangkutan, jin tersebut sama apa namanya ya yang lainnya, katanya iya nggak apa-apa. Nah, saya lanjutin lah ceritanya sekarang. Sesudah mau pingsan ibu saya, ada yang masuk teman-teman ke raga ibu saya, terus cekikikan. Ibu saya sambil gini gitu teman-teman. Nah. Terus nenek saya kan kaget sama keluarga. Ini si Aang kemana? Maksudnya suaminya, bapak saya. Ini si Aang kemana? Gitu. Panik. Datang, gak lama kemudian orang tua saya, bapak saya datang. Alhamdulillah. Gak ceritain dari mananya teman-teman. Datang bapak saya. Ang cepat cari istilahnya sesepuh desa waktu itu di kampung. Carilah. Saya gak bisa sebut temannya karena beliau juga udah almarhum teman-teman. Panggillah sesepuh kampung. Nah, ibu saya tuh belum beres teman-teman. Belum beres, masih cekikikan. Jadi keluar masuk beda lagi. Ada yang yang masuk itu rupa-rupa teman-teman. Ada yang siluman, ada yang kuntilanak, ada yang tinggi besar tadi. Kayak gitu. Yang satu lagi keluar lagi. Yang ini siluman air yang saya sebutkan. Ini jabang bayi gerkula gitu. Ini jabang bayi buat saya kayak gitu. Kulah hayang i jabang bayi kayak gitu. Terus kaget lah keluarga saya kan panik langsung. Gimana nggak panik istilahnya? Ibu saya lagi kesurupan, posisi lagi ngandung saya, dan jin yang masuk ke ibu saya menginginkan jabang bayi, yaitu saya pribadi masih di kandungan. Kula hayang i jabang bayi. Sambil ketawa. Hilang. Terus yang cewek lagi datang juga sama.
Ia budakkeun kami. Ia budakkeun kami. Gitu. Kuntilanak pun menginginkan jabang bayi tersebut. Katanya mereka ingin mengasuh saya. Termasuk siluman tersebut ingin membesarkan saya di alam jin. Begitu teman-teman. Gak lama kemudian itu kan sambil dibawa nih, posisinya tuh kesurupan tuh masih di tanggul teman-teman, dan mau dibawa di halaman belakang, mau dibawa ke rumah, pintu rumah lewat belakang tuh susah, kayak ada yang nahan, berat si kaki itu. Ibu saya itu berat, jadi mendadak kuat aja kayak gimana, kayak orang dewasa besar gitu ya. Keluarga saya pun sambil membacakan ayat-ayat tersebut memohon perlindungan kepada ibu saya sama jabang bayi supaya ya gitulah, memohon perlindungan supaya dua-duanya selamat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungilah kami ya Allah, sambil memecahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu keluarga tuh udah panik semuanya yang di rumah. Ayo teh, masuk teh, eling teh, eling. Sambil di telinganya tuh dibisikin kayak gini, eling teh, eling teh, eling teh, kayak gitu. Sesudah itu, alhamdulillah bisa masuk ke ke pintu belakang. Tidak lama kemudian sesepuh desa pun datang. Alhamdulillah. Ayo cepat masukin ke dalam. Itu posisinya tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah maghrib. Allah. Lanjutlah begitu ya. Udah maghrib, masuk ke dalam. Terus sesepuh tersebut membacakan doa sambil gak tau lah saya juga ya. Ya kayak gitulah mungkin, supaya keluar sukma. Itu cuman susah teman-teman. Dan jin tersebut ngobrol sama sesepuh desa saya waktu itu. Istilahnya negosiasi bahwa siluman tersebut menginginkan saya, sama halnya kuntilanak ataupun genderuwo yang tadi, jin-jin yang lain juga menginginkan saya. Cuman berhubung ini yang penguasa air, jadi yang istilahnya kuntilanak, pocong, demit yang lainnya itu dia istilahnya jadi gimana ya, karena melihat sosok tersebut istilahnya yang menguasai wilayah tersebut, jadi mereka pun mundur kayak rakyat biasa lah, istilahnya kayak gitu, rakyat biasa. Jadi raja tersebut yang menguasai wilayah air tersebut datang, yang nyuruh ke ibu saya. Terus ngobrol lah sama sesepuh bahwasanya ini anak jabang bayi sama saya. Ini bahasa Indonesia saya terjemahin karena bahasanya Sunda banget, bahwa jabang bayi ini mau saya asuh ke alam jin. Paniklah sekeluarga, termasuk sesepuh barusan. Ini gimana ceritanya? Sesepuh saya pun nanya, ini ke keluarga, ini ngapain ini anak sarepna malah jalan ke bendungan istilahnya yang dikuasai siluman tersebut. Ini ngapain? Semua orang dimarahin sama sesepuh tersebut. Abah almarhum dimarahin semua keluarga. Ini ngapain anak ini? Istilahnya mundar mandir sore, udah tahu sarepna kan lagi ngandung. Dimarahin semuanya teman-teman, keluarga tuh. Negosiasi pun belum beres di situ.
si abah pun melihat ke ibu saya yang posisinya itu dirasuki jin tersebut. Kata abah kayak gini, tidak bisa, ini anak tidak bisa, apa namanya, kamu tidak bisa membawa jabang bayi ini, termasuk raga anak yang lagi ngandung ini. Meskipun kamu ngotot, kamu harus berhadapan dengan saya, kata abah tersebut. Kata siluman tersebut kayak gini jawabnya, kula ngan hoyong saya cuman mau jabang bayi ini, anak ini mau saya asuh di alam jin karena saya suka gitu, karena saya suka makanya saya ingin mengurus jabang bayi ini. Dan perdebatan pun terjadi sehingga titik di mana abah tersebut mengucapkan ya mungkin orang tua dulu kan istilahnya sakti ya teman-teman ya. Orang tua dulu tuh wah ilmunya itu pada ini ya istilahnya nguliknya dalam banget. Terjadilah istilahnya di mana momen siluman tersebut mengalah gitu teman-teman. Udah beres negosiasi ataupun pertempuran mungkin zamannya pada saat itu udah beres ini beliau loncat, ibu saya tergeletak lah lemas, wah udah bercucuran keringat dingin, terus badan juga udah pucat gitu, geletakin lah di kasur. Terus abah yang posisinya di saat itu sedang merancahin lagi nyareat, dipegang dari atas ke bawah supaya buang energi negatif yang nempel sisa di raga ibu saya, dibersihin semuanya, digeletakin. Terus pakai bawang ini, pakai ramuan-ramuan seperti bawang-bawangan ya, sama model kayak minyak dibalurin semuanya, terus sereh kayak daun jarak, semuanya di gini. Abah tersebut ngobrol, lain kali bila mana bila mana si teteh ini keluar lagi, mohon dipantau. Karena apa? Takutnya jabang bayi yang akan terjadi berikutnya tidak selamat teman-teman, yaitu saya sendiri. Karena kita kan nggak tahu ya, pertolongan Tuhan melalui abah tersebut, syariatnya momennya masih ada. Kita kan nggak tahu bila mana bulan tersebut ataupun hari esok abah masih ada ataupun enggak. Kita kan nggak tahu ya teman-teman, bisa-bisa meninggal. Makanya abah tersebut menghimbau ke keluarga saya supaya jangan keluar lagi. Abah mohon supaya ini demi keselamatan dua-duanya. Yang pertama ibu saya, yang kedua jabang bayi, yaitu saya pribadi. Iya kayak gitu. Sesudah obrolan tersebut, abah nenek saya, ibu saya belum siuman teman-teman, cuman keluarga saya memberi suguhan lah istilahnya, seperti rokok sambil bercengkrama waktu itu, menghimbau lagi kepada bapak saya supaya ya begitulah tadi himbauan tadi yang di awal, bila mana abah tidak ada kita kan nggak tahu gitu. Makanya kedepannya hati-hati teman-teman, hati-hati
ke bapak sama ibu ataupun semuanya keluarga, hati-hati, jangan lupa bila mana si teteh nanti keluar pakai bawang putih sama olet, kalau bahasa Sundanya apa, olet sama ini apa, silet model kayak itulah, benda-benda tajam, tempelin, jangan lupa. Karena apa, kita kan nggak tahu itu syariatnya ya, pasti ada doanya sebelum itu, ada doanya, cuman syariatnya kayak bawang putih itu penangkal inilah jin ataupun ini supaya nggak wangi. Di obrolan tersebut keluarga saya pun mengiyakan, sepupu saya pun mengiyakan obrolan abah bahwasanya ya kedepannya dijaga gitu. Nah, sesudah ibu saya siuman, ditanyalah, kamu ngapain? Udah mau maghrib kok malah seluyuran? Ini ke tempat ini lagi, apa namanya, angker kayak gitu. Bendungan tersebut emang angker teman-teman, sampai detik sekarang pun masih angker. Dan saya sudah apa namanya beberapa kali berkunjung, suasananya masih ini apa namanya masih ya samalah, sama penghuninya juga masih sama. Terus banyak sekali yang saya apa namanya alami di usia kemarin-kemarin. Saya bersilaturahmi ke tempat bendungan tersebut dan ngobrol sama apa namanya penghuni tersebut, istilahnya yang dirajakan lah maksudnya gitu. Ngobrol bahwasanya waktu dulu emang iya saya itu saya disukai sama jin siluman tersebut. Karena ada yang menghandle ataupun yang backup abah tadi, makanya tidak jadi gitu. Tapi beliau sangat senang kedatangan saya berkunjung ke tempat tersebut. Beliau sangat senang jin tersebut, karena beliau sangat menginginkan saya waktu itu ya teman-teman. Posisi apa namanya, sesudah saya lanjut lagi ya teman-teman ke posisi ini, ibu saya siuman kan tadi tuh loncat ke bagian saya, posisi tadi kita loncat lagi ke apa namanya, maaf teman-teman saya loncat ya ceritanya. Posisi ibu saya mengandung tadi udah siuman, ditanya ngapain ke sana. Nah, ibu saya kan jawab kayak gini, saya mencari suami saya, bapak yang mengandung ini, Aang kalau bahasa sana kan. Abi teh milarian Aang cenah. Katurut ada urusan. Maaf teman-teman, saya campur Sunda Sunda Indo gitu ya. Maaf. Berhubung ada urusan, saya menjemput, kata ibu saya tuh kayak gitu. Udah menjelang mau maghrib juga, masa nggak inget waktu, kata ibu saya. Dan di situ pun terjadi saling menyalahkan. Kata bapak saya kayak gini jawabannya, bla 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 bla. Maaf katanya, bila mana ke sorean karena lagi asik sama temen, terus posisinya juga udah pulang ke teman, ternyata teman-teman ke rumah teman bapak saya tuh waktu itu tuh jam sekian. Jadi posisi pulang tuh ibu saya mungkin pas posisi pulang bapak saya tuh udah di rumah temannya kayak gitu. Jadi nggak tahu posisi ibu saya tuh nyamperin, nggak tahu bapak saya, nggak tahu kayak gimana ya ceritanya. Terjadilah sedikit perselisihan di waktu itu, karena ini bersangkutan dengan dua nyawa antara ibu saya dan ibu saya.
antara ibu saya dan diri saya kayak gitu di Bang Bayi. Sesudah obrolan tersebut, orang tua nenek saya pun melerai antara musyawarah tersebut, dan keluarga saya sadar bahwa kedepannya jangan sampai terulang kembali. Dan untuk himbauan semua keluarga saya yang di sana, jangan terulang kembali, hanya cukup ibu saya kayak gitu. Sebarin semua kabar bahwa kejadian ini terjadi kayak gitu. Berita pun tersebar. Siapapun yang mengandung jangan sampai lupa untuk bawa ini perbekalan seperti yang tadi saya sebutkan. Terus pokoknya apik banget bila mana sarepna ya teman-teman, jangan keluyuran. Pokoknya jaga aja. Kalau zaman sekarang kan beda ya teman-teman, yang lagi ngandung juga keluyuran. Tapi yang penting sih bawa kayak barang yang saya sebutkan tadi, supaya perbekalan tadi, supaya menangkal gitu. Sesudah penyebaran tersebut, tidak lama kemudian bulan apa ya, saya lupa ya, waktu itu tuh 8 bulan mungkin ya, atau 9 gitu. Saya lahir itu pas di subuh menjelang azan. Jadi posisinya itu alhamdulillah saya lahir itu pas di malam mau ke subuh. Jadi saya itu diazanin waktu itu tuh semua saya diazanin. Posisi juga orang tua dulu kan bila mana si urat udel tuh kan yang panjang itu apa sih namanya, tahu lah. Jadi si udel yang usus yang panjang barusan itu saya keluar itu melilit, saya itu dililitin yang kayak barusan. Kalau paraji, kayak sebutan paraji itu ngobrolnya kayak gini, ini anak hati-hati ke depannya, pokoknya jaga. Paraji tersebut ngobrol kayak gitu ke orang tua saya. Cuman nggak panjang detailnya, ngobrolnya itu nggak panjang, cuman ngobrol jaga aja, bila mana ini jaga aja, perhatiin, pokoknya didik yang bener. Itu saya lahir teman-teman. Itu sudah lahir dibersihin, terus udah dibersihin, terus dipotong si yang panjangnya itu udelnya tuh, terus jabang bayi yang satunya itu apa lagi ya, saya lupa lagi namanya. Udah dikubur, yang satunya dikubur kan kayak gitu, udah dibersihin, udah ini, dan udah kayak dibedong kayak gitu. Tidak lama kemudian paraji itu ngobrol, inget anak ini tolong dijaga. Iya bu, kayak gitu kata ibu saya tuh. Iya bu. Ya udah, Mbah pamit dulu, kata paraji tersebut. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang. Nah, oke teman-teman, barusan yang cerita yang barusan dari ibu saya mengandung sampai lahirnya saya ke alam dunia. Alhamdulillah saya selamat. Sampai detik sekarang pun saya berdiri di depan kamera menyampaikan pesan-pesan yang akan saya sampaikan. Saya bersyukur banget teman-teman, saya lahir istilahnya selamat sampai detik sekarang. Saya ucap alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah kepada Sang Maha Pencipta. Saya dikasih umur panjang, di kesehatan, sampai rezeki yang lainnya. Saya bersyukur banget bahwasanya
Saya mungkin bila mana saya diminta jadi ya teman-teman ke alam jin, saya mungkin nggak akan berdiri di sini istilahnya di depan kamera menceritakan kisah yang akan saya kisahkan. Mungkin nggak ada ya, nggak ada momen segmen ini. Mungkin di alam sana mungkin saya juga, karena berhubung saya selamat tidak jadi, alhamdulillah saya berdiri di sini menyampaikan mungkin untuk sepatah dua kata kepada teman-teman atau rekan-rekan semuanya yang sudah bersuami, yang sudah beristri. Kepada calon bapak, saya ingin mengingatkan buat teman-teman calon bapak ya, supaya berhati-hati, istri dijaga, terus bila mana lagi mengandung tolong dijaga gitu. Saya berbicara secara laki-laki gini menyampaikan, karena saya juga calon mungkin ya, berhubung saya juga belum nikah juga. Jadi saya cuma mengingatkan kepada ya sesama calon suami, calon bapak gitu. Meskipun saya belum mengalami itu, ya barangkali teman-teman ada yang lagi istrinya hamil sekarang, tolong ingat, tolong dijaga istri sama jabang bayi, karena kita nggak tahu teman-teman. Saya serius ini. Karena kita nggak tahu bahwasanya jin ataupun siluman ataupun iblis, kita kan nggak tahu ya bahwa jin yang istri teman-teman kandung disukai. Ini yang saya takutkan. Jadi hati-hati teman-teman, karena saya tidak mau bila mana kejadian ini menimpa teman-teman semua. Jadi calon bapak, calon ibu, saya tidak mau khawatirnya kayak gitu, kayak tadi saya diminta ke alam jin gitu ya, sangat mengerikan lah. Saya tidak mau ini menimpa ke teman-teman semua istilahnya. Kita anggap keluarga aja lah istilahnya, penonton saya anggap keluarga, kita semua keluarga, saling mengingatkan dan saling berbagi lah, sharing istilahnya. Hati-hati bila mana ini pasang kayak barang tadi mau pergi-pergian kemana. Jadi menurut kepercayaan kalian aja lah teman-teman. Saya juga tidak bisa memaksakan. Yang penting kalian jangan lupa berdoa bila mana mau pergi kemanapun, apalagi istri kalian lagi mengandung. Pokoknya dijaga. Saya omat, hati-hati aja, karena kita nggak tahu teman-teman, mereka mengawasi kita di setiap kita mau pergi kemanapun. Mereka selalu mengawasi kita gitu. Oke, hikmah yang barusan saya ambil yang bisa kita ambil ya, tetap ingat kepada Sang Maha Kuasa. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa lagi mengucapkan rasa syukur sampai detik sekarang kita masih diberi kesehatan. Jangan lupa bersyukur hal lainnya gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel kami. Saya berterima kasih lah istilahnya. Kita saling berbagi, saling mengingatkan, saling menjaga. Untuk tema sekarang saya akhiri begitu. Terima kasih sudah mampir ke Lonceng Keabadian, karena di setiap perjalanan yang saya lalui pasti ada hikmah buat kita semua begitu ya. Saya doakan buat teman-teman semua yang mampir ke channel kami Lonceng Keabadian diberi kesehatan, umur panjang, rezeki, kelancaran segalanya. Terus ya pokoknya doa terbaik lah buat teman-teman semua. Saya mendoakan kepada Sang Maha Kuasa doa terbaik. Oke, saya tutup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam lonceng keabadian.